ada yang menyerang Pak Jokowi secara supranatural. Ini kartunya kurang bagus. Kurang bagus. Bisa jadi seseorang itu baik kepada Pak Jokowi, tapi di belakangnya kurang baik kepada Pak Jokowi, melakukan sesuatu yang kurang bagus. Ini ada kaitannya dengan kiriman dari orang-orang yang nggak suka pada Pak Jokowi. Krif duka cita loh. Jadi yang diharapkan itu nyawa dari Pak Jokowi. Oke semuanya, kembali lagi bersama TV Jawa. Jadi di video kali ini kita akan melihat terawangan dari Jeng Nimas ini bro, terkait tentang Bapak Joko Widodo yang terkena santet atau guna-guna ini bro. Soalnya dia lagi sakit parah ini. Oke, langsung aja kita gas sekarang. Ada DM yang masuk untuk membahas penyakitnya Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi ini menderita medis atau mistis? Nah, kalau mistis ini berarti ada yang menyerang Pak Jokowi secara supranatural. Namun dari keterangan ajudannya Pak Jokowi sudah memberikan pernyataan bahwa Pak Jokowi ini menderita autoimun dan alergi, yang pada akhirnya kulitnya ada pecah-pecah. Yang namanya kiriman mistis dalam tubuh seseorang, nyasarnya itu di pembuluh darah. Makanya mungkin ada guna-guna ini bro. Mistisnya ini tidak segera dibersihkan, dinetralkan atau diambil, lama kelamaan akan menyumbat pembuluh darah dan itu akan berakibat ke sakit medis. Makanya mari kita prediksi di sini, apakah Pak Jokowi sakit medis atau sakit karena kiriman. Pak Jokowi menderita sakit karena kiriman seseorang. Ada penglihatan teman-teman. Selama Pak Jokowi menjabat sebagai di pemerintahan, baik kala di presiden maupun saat menjabat sebagai gubernur di Jakarta, wali kota DKI Jakarta, banyak sekali kiriman-kiriman yang ditujukan pada Pak Jokowi. Tapi nggak semudah itu. Pak Jokowi ini semacam ada kayak benteng yang melingkari tubuhnya atau aura-aura yang bisa membentengi dari serangan-serangan magic tersebut. Apakah kena santet ini bro Pak Jokowi? Memang resiko ya. Jadi orang yang terkenal masih terus menjadi misteri ini. Banyak berseberangan dengan kekuatan yang lain, atau kadang-kadang kebijaksanaannya yang satu diuntungkan, yang satu merasa dirugikan lah. Orang-orang yang dirugikan ini tentunya ada rasa sakit hati dan tidak menutup kemungkinan melakukan sesuatu hal itu. Tapi jangan khawatir, sebenarnya Pak Jokowi ini kalau dilihat dari penglihatan saya tadi juga memiliki orang-orang kepercayaan, juga orang-orang yang tangguh dalam dunia supranatural. Jadi kayak ada pagaran yang melindungi tubuh Pak Jokowi. Dari penglihatan saya tadi, namun teman-teman, yang namanya kekuatan supranatural itu tidak selalu kuat. Itu juga tergantung dari kondisi tubuh seseorang. Nah, makanya saya ingin prediksi di sini, apakah penyakitnya Pak Jokowi ini imbas dari kiriman-kiriman orang-orang yang tidak menyukai Pak Jokowi, ataukah memang murni? Siapa ini bro yang tidak suka Pak Jokowi ini? Oke, ini kita akan melihat apakah kartunya ini yang pertama. Karena diserang oleh orang-orang yang berseberangan dengannya. Trickery. Ada simbol trickery. Trickery itu tipu daya. Tipu daya. Ini kartunya kurang bagus. Kurang bagus. Bisa jadi seseorang itu baik kepada Pak Jokowi, tapi di belakangnya kurang baik kepada Pak Jokowi, melakukan sesuatu yang kurang bagus.
Jadi ada tendensi juga ini ada kaitannya dengan kiriman dari orang-orang yang nggak suka pada Pak Jokowi. Apa yang diharapkannya? Kiriman ternyata dia. Kirif duka cita loh. Jadi yang diharapkan itu nyawa dari Pak Jokowi. Siapa yang tega Untungnya Pak Jokowi itu pada memiliki Pak juga Jokowi? Orang-orang yang pintar yang melindungi Pak Jokowi, sehingga terjadi benturan jeder. Andai kata tidak memiliki orang-orang pintar sebagai pageran Pak Jokowi, hal ini bisa terjadi. Grief duka cita ini, kesedihan. Bahaya ini bro Pak Jokowi sekarang. Ya, kesedihan yang diharapkan oleh mereka itu. Selanjutnya, sesungguhnya yang mereka inginkan dari tidak adanya Pak Jokowi ini, seandainya sampai terjadi seperti itu, apa? Completion, pemikiran atau masalah-masalah yang komplit. Jadi begini, ada sebagian masalah orang dulu ini atau musuh-musuh Pak Jokowi atau orang-orang yang sakit hati karena kebijaksanaan Pak Jokowi merasa gerah di sini. Sekalipun orang-orang ini di hadapan Pak Jokowi seakan-akan baik, tapi sesungguhnya orang ini memiliki agenda tersendiri kepada Pak Jokowi yang ada kaitannya dengan kekuatan mistis. Berharap Pak Jokowi kehilangan nyawanya, kemudian dan ini adalah penyelesaian terkait dari masalah Pak Jokowi, kebijakan-kebijakan Pak Jokowi yang dianggap merugikan mereka. Makanya di sini ada simbol apa ya? Kalian bisa lihat sendiri, simbol kuburan. Ya, ada seseorang yang meratapi, bro. tapi di belakangnya ini ada dua orang. Ada seorang lagi yang sembunyi di belakang orang ini. Nah, orang ini kalau dilihat bajunya semacam baju pejabat, baju orang-orang yang kayak pejabat lah ya, bisa juga aparat-aparat lah semacam Pak Jokowi. Intinya kartunya ini lambangnya seperti itu, dan di belakang orang ini ada yang ngintip. Mungkin jadi sakit hati ini Pak Jokowi mengalami hal semacam ini. Tadinya seperti itu. Tapi berhubung Pak Jokowi ini memiliki beberapa orang kepercayaan yang membentengi dirinya, kemungkinan tujuan itu diminimalisirkan resikonya yang pada akhirnya menjadikan Pak Jokowi seperti ini. Nah, kalau dari ketiga kartu ini saya bisa mengartikan seperti itu. Ada trikeri, ada tipu daya, ada seseorang yang kelihatan baik tapi di belakang menikam. Kemudian harapannya ada duka cita, ada kesedihan, dan di sini harapannya juga ada simbol. Dia dalam bahaya ini sekarang. Ini ya yang diharapkan. Jadi memang ada ikut serta andil dari kiriman-kiriman magic dari seseorang. Sebenarnya yang diderita Pak Jokowi ini nggak main-main loh. Pak Jokowi dan keluarga harus waspada loh. Jangan sembrono loh ya, karena di sini kartu-kartunya sangat-sangat bahaya ini Pak Jokowi yang keluar energinya. Selanjutnya, apakah Pak Jokowi nanti kita lihat kartu yang selanjutnya ini? Penyakitnya, apakah bisa sembuh ya Pak Jokowi? The Chariot, segala upaya akan dilakukan berharap ada kesembuhan. The Empress, nanti akan ada kesembuhan. Walaupun kesembuhannya itu tidak bisa pulih seperti sedia kala. Karena di sini ada simbol 4 cangkir. Ada simbol 2 orang yang tidak bertegur sapa, lambang dari sebuah energi yang kurang bagus. Makanya saya mengartikan Pak Jokowi nanti kalau dilihat dari 2 kartu ini ada usaha-usaha untuk bisa mencapai kesembuhan, tetapi karena ada kartu yang negatif ini, saya mengartikan kesembuhannya itu tidak bisa seperti dulu kala. Jadi ada pelemahan dari tubuhnya juga. Sembuh 100% nih bro kayaknya Pak Jokowi. Apa yang mesti dilakukan Pak Jokowi dari Jeng Nimas ini? Nasihat semesta untuk Pak Jokowi seperti apa?
Nasihatnya menara putus. Ada sebuah kejadian yang terjadi secara mendadak yang kurang bagus. Nah, menara putus ini bisa saya artikan sebagai penyakit karena serangan seseorang, bisa juga proses hukum, bisa juga stroke dan lain sebagainya. Yang namanya prediksi kartu tarot itu juga multitafsir artinya. Nah, kalau dilihat dari masalah kesehatan, ya, ini bisa terjadi adanya stroke atau sebuah kejadian yang mendadak yang terjadi. Kalau dilihat dari masalah politik, bisa juga diartikan sebagai proses hukum. Ini kita lihat saja nanti ke depannya yang cocok yang mana artinya ini ya. Selanjutnya kita lihat kartu selanjutnya nih bro. Nasihat untuk Pak Jokowi. The High Priestess. Dengarkan hati nuranimu sebelum kamu melakukan sesuatu. Pertimbangkan baik-baik. Jangan karena IKN ini bro, Pak Jokowi. Kok banyak yang karena nggak suka yang ini namanya kayaknya. hidup itu roda berputar. Kalau tadinya sebagai presiden, karena masanya sudah habis, makanya dia saat ini menjadi mantan presiden yang tentunya memiliki kekuasaan yang sudah terbatas lagi, nggak seperti dulu. Ini ya, makanya di sini ada roda berputar. Ada nasihat ya. Dari penglihatan ini, energi yang saya tangkap ini, untuk nasihat dari semesta, Pak Jokowi kan sudah pensiun dari jabatan presiden. Lupa ini, sudah saatnya menikmati hari-hari tua secara santai dan nyaman. Sudahlah, jangan terlalu mikirin anak-anak. Nasihat dari semesta mereka untuk Pak Jokowi. Sudah dewasa dan ibaratnya orang yang sudah mapan. Memang sebagai orang tua ingin merenah-merenahkan anaknya, tapi pemikiran-pemikiran seperti itu kadang tidak sinkron dengan energi alam yang pada akhirnya membuat keterpurukan. Nasihatnya seperti itu. Jadi untuk Pak Jokowi, cita-cita yang masih ingin digapai lebih baik diluruhkan demi ketenangan hidup. Karena apa ya, kalau orang terlalu ambisi ya, sedangkan ambisi itu belum tentu kesampaian. Karena kalau terlalu ambisi, pada akhirnya yang ada drop pikirannya, ada tekanan batin dan lain sebagainya. Dan ketika hal itu terjadi, makanya bisa ada pengaruhnya pada kesehatan, karena pikiran itu juga menentukan kesehatan di dalam tubuh manusia, karena pikiran itu adalah raja di dalam tubuh manusia. Nasihatnya seperti itu, jangan katakanlah jangan terlalu berambisi lagi, nikmati hidup di hari tuamu, anak-anakmu sudah mapan dan lain sebagainya. Nasihatnya seperti itu. Ya benar itu. Jangan terlalu berambisi, harusnya sudah adalah raja. Apa ya, sudah menikmati masa tuanya. Dua kartu lagi menurut kartu tarot. Ada simbol seorang pemuda membawa cangkir damai. Seharusnya masa tua ini mengejar ketenangan hidup, kedamaian hidup, bukan mengejar ambisi yang belum terselesaikan. Biarkan ambisi itu dilanjutkan anak-anakmu. Coba lihat dua kartu terakhir ini. Terkait dari materi. Ini 4 koin. Sebuah materi yang ada kaitannya dengan peninggalan. Nah, peninggalan apakah ini? Katakanlah dulu kan sebagai presiden, adakah peninggalan-peninggalan atau adakah cita-cita yang belum terlaksana terkait materi ini, terkait harta benda? Itu nasihatnya. Kalau dari penglihatan saya tadi itu nasihatnya, jangan terlalu berambisi mengejar cita-citamu, karena sebenarnya kamu harus sudah menikmati masa tuamu.
Ketika kamu terlalu mengejar ambisimu, memaksakan diri untuk menggapainya, yang ada malah keterpurukan yang dirasakan. Ini dari jangan terlalu berambisi. Kemudian kalau dari kartu tarotnya, ada sebuah kejadian yang bisa membuat dia mengalami tekanan. Ada transformasi, entah kejadian kesehatannya atau kejadian proses hukum. Kita tahu kan masalah ijazah palsu dan lain sebagainya itu masih dikoyak-koyak kan, dan dinasihati. Makanya sebelum melangkah bertindak, pikirkanlah masa-masa, sinkronkan pikiran dan hati nurani sebagai bahan petunjukmu. Karena hidup ini ada roda berputar, nasib tidak selalu di atas. Ketika nasib di bawah, segala sesuatu bisa saja terjadi. Karena nasib di bawah ini ibaratnya saat seseorang menerima karma buruk. Ya, makanya kalau sudah di bawah, ada saja masalah-masalah yang akan terjadi dalam hidup. Ini. Makanya di sini kejarlah kehidupanmu yang lebih damai, lebih tentram lagi. Jangan terlalu mikiri terkait dari harta benda yang tertunda. Saya bilang harta yang tertunda ini karena ada kaitannya dengan peninggalan. Nah, peninggalan ini bisa karena merasa itu milik saya, itu hak saya berharap menerimanya kayak itu. Nah, sudahi hal ini biar hidup menjadi tenang dan tentram dan tidak terlalu memiliki banyak. Ya, oke, semuanya jadi seperti itulah terawangan dari Jeng Dimas terkait dari Pak Jokowi yang terkena santet atau guna-guna tadi itu. Oke, mungkin cukup di sini dulu saja. Yang baru bergabung juga jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video TV Jawa selanjutnya.